Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam Draw Story. Lahir pada tahun 1916 di Ukraina, Lyudmila Pavlichenko terkenal sebagai sniper wanita paling mematikan sepanjang sejarah. Ia ikut terjun ke medan tempur di Perang Dunia II untuk membela Red Army, julukan militer Uni Soviet. Saking jitunya bidikan Pavlichenko, ia sampai dijuluki Lady Death, Dewi Kematian, dan menjadi momok tersendiri bagi para tentara Jerman. Reputasinya di garis depan medan perang sangat populer dengan 309 korban tewas yang dikonfirmasi atas namanya. Hebatnya lagi, itu hanya dilakukannya dalam hitungan bulan dan menempatkannya di jajaran penembak jitu terhebat sepanjang masa. Di masa kecilnya, Pavlichenko menekuni bidang olahraga dengan berkompetisi di beberapa cabang atletik. Bakatnya dalam menembak kemudian terendus usai seorang bocah lelaki menyebarluaskan prestasi Pavlichenko. Tak lama kemudian, wanita kelahiran 12 Juli 1916 itu jatuh cinta pada olahraga menembak dan bergabung dengan klub tembak. Singkat cerita, Pavlichenko lalu mendapat lencana sniper serta sertifikat penembak jitu. Dan saat kuliah di Universitas Kiev, ia mengembangkan keterampilannya lagi dengan masuk ke Akademi Sniper. Menurut catatan Sky History, ketika Hitler melancarkan operasi Barbarossa pada bulan Juni 1941, Pavlichenko yang kala itu berusia 24 tahun berlari ke kantor perekrutan di Odessa, Ukraina. Awalnya petugas perekrut menyuruhnya untuk jadi perawat saja, tetapi petugas laki-laki itu langsung berubah pikiran usai Pavlichenko menunjukkan sertifikat dan lencana snipernya. Pavlichenko kemudian terdaftar di divisi senapan ke-25 Red Army sebagai sniper. Secara total ada 2.000-an wanita menjadi sniper di Red Army selama Perang Dunia II, dan hanya sekitar 500 yang berhasil bertahan hidup. Dengan minimnya amunisi dan logistik, Pavlichenko awalnya hanya bertempur tanpa senapan dan hanya memegang granat. Sangat frustasi harus mengamati jalannya peperangan hanya dengan satu granat di satu tangan, tulisnya dalam memoir yang dikutip Sky History. Hingga akhirnya seorang kawan yang tertembak memberikan senapan Mosin Nagant miliknya. Segera setelahnya Pavlichenko membuka rekening jumlah korban-korbannya. Alkisah, ada dua tentara Romania yang sedang menggali lubang perlindungan hanya beberapa ratus meter dari posisi Pavlichenko. Setelah diberi izin menembak, dia memantapkan bidikannya dan mendapat korban pertamanya. Konon dua tentara Romania itu tidak dihitung dalam jumlah korban resmi Pavlichenko karena dianggap tembakan percobaan. Tetapi rekan-rekan sang Lady Death mengklaim dua tentara itu masuk ke daftar korban. Satu-satunya yang saya rasakan adalah kepuasan besar, perasaan pemburu yang membunuh binatang mangsanya. Tutur Pavlichenko menggambarkan keberhasilan membunuh korban pertamanya. Dalam beberapa bulan berikutnya, Pavlichenko semakin mahir menjalankan tugasnya. Berangkat dari camp pada malam hari, dia akan menuju posisi terdepan di dekat musuh dan berbaring tak bergerak, menunggu kesempatan menembak. Kamu harus mengendalikan diri, punya keinginan kuat dan daya tahan tinggi untuk berbaring selama 15 jam tanpa bergerak. Kedutan sekecil apapun bisa membuatmu mati, tulisnya. Beragam tipe musuh sudah dia hadapi, termasuk melawan sniper Jerman. Salah satu yang paling dikenangnya adalah duel selama 3 hari yang digambarkannya sebagai salah satu pengalaman paling menegangkan dalam hidupnya. Pada akhirnya musuh Pavlichenko membuat satu gerakan terlalu banyak dan menjadi salah satu dari 36 snipers yang masuk ke daftar korbannya. Pavlichenko sama sekali tidak menyesali peluru-pelurunya yang membuat musuhnya kehilangan nyawa. Satu-satunya perasaan yang kumiliki adalah kepuasan besar yang dirasakan seorang pemburu yang telah membunuh mangsanya. Namun tidak semua kisahnya berakhir bahagia di medan perang.
Kekasihnya sekarat di pelukannya, dan peristiwa itu tak pernah dilupakannya sampai ia depresi di tahun-tahun berikutnya. Ketika perintah turun untuk mengevakuasi Odessa, Pavlichenko menuju Sevastopol di semenanjung Crimea. Di sana ia menghabiskan 8 bulan berikutnya mempertahankan kota dan melatih penembak jitu baru. Ia 2 kali dipromosikan naik jabatan. Pertama menjadi sersan senior setelah dikonfirmasi mencapai 100 korban, dan yang kedua menjadi letnan ketika jumlah korbannya jadi 200. Jerman sangat takut pada Lady Death, bahkan mereka sampai berusaha menyuapnya. Lyudmila Pavlichenko, datanglah ke kami. Kami akan memberimu banyak coklat dan menjadikanmu seorang perwira Jerman, kenang Lady Death saat mendengarnya dari pengeras suara. Bujuk rayu itu tak berhasil dan Jerman beralih mengancam. Di hari terakhir Pavlichenko di garis depan, Jerman berteriak, "Kalau kami menangkapmu, kami akan mencabik-cabikmu jadi 309 bagian dan menyebarkannya ke angin." Bukannya takut, Pavlichenko malah senang. Ia menyadari musuh menghitung jumlah korbannya dengan tepat. Pavlichenko terluka 4 kali dalam pertempuran, dan pecahan peluru di wajahnya pada Juni 1942 menandai akhir masa jayanya di medan perang. Komando tinggi Soviet lalu merasa nyawa Pavlichenko akan terlalu berharga jika terenggut, dan mereka pun memerintahkan evakuasinya dari Sevastopol dengan kapal selam. Setelah sebulan menjalani pemulihan di rumah sakit, Pavlichenko mendapat peran baru. Dia ditugaskan menggalang dukungan untuk front kedua di Eropa untuk membantu Rusia melawan Jerman. Pada akhir tahun 1942, ia dikirim untuk berkeliling Kanada, Amerika Serikat, dan Inggris Raya. Di negeri Paman Sam, Pavlichenko menjadi warga negara Soviet pertama yang diterima Presiden AS. Franklin D. Roosevelt menyambutnya di Gedung Putih. Ibu negara Eleanor Roosevelt lalu mengajaknya berkeliling negeri dan berbicara di hadapan orang-orang AS tentang pengalaman perangnya untuk membantu menggalang dukungan. Awalnya pers Amerika lebih sibuk memperhatikan pakaian Pavlichenko ketimbang prestasinya di medan perang. Para jurnalis bahkan melontarkan pertanyaan kepadanya. Apakah wanita boleh pakai riasan di garis depan? Atau mengapa dia mengenakan seragam yang membuatnya terlihat gemuk? Koran-koran menjulukinya gadis sniper, meremehkan prestasinya dan merendahkannya dengan seksisme. Namun Pavlichenko menanggapinya dengan dingin. "Saya harap Anda merasakan serangan bom," katanya ke seorang jurnalis. "Anda akan segera melupakan bentuk pakaian Anda." Ia lalu berkata di majalah Time, "Saya heran dengan jenis pertanyaan yang diajukan ke saya oleh koresponden pers wanita di Washington. Saya mengenakan seragam saya dengan hormat. Di situ tertulis Ordo Lenin." Itu sudah berlumuran darah dalam pertempuran. Jelas terlihat bagi wanita Amerika yang penting adalah mereka mengenakan pakaian dalam sutra di dalam seragam mereka. Apa arti seragam itu? Mereka masih harus belajar. "Tuan-tuan, saya berusia 25 tahun dan saya sudah membunuh 309 orang fasis sekarang. Tidakkah kalian berpikir, tuan-tuan, bahwa kalian telah bersembunyi di belakangku terlalu lama?" Keheningan sesaat menyelimuti kerumunan itu sebelum berubah jadi pekik raungan dukungan meriah. Setelah kembali ke rumah, Pavlichenko dipromosikan menjadi mayor dan dianugerahi bintang emas pahlawan Uni Soviet serta 2 kali menerima Ordo Lenin. Meski turnya ke barat tidak mencapai tujuan untuk langsung mengamankan front kedua di Eropa, Pavlichenko tetap pulang dan disambut sebagai pahlawan. Ia juga terus melatih penembak jitu Soviet di lini depan. Setelah perang, dia menyelesaikan studinya di Universitas Kiev dan menjadi sejarawan. Pada tahun 1957, Eleanor Roosevelt menemui Pavlichenko di Moskow dalam kunjungan ke Uni Soviet dan mereka sempat berfoto bareng. Dengan meningkatnya ketegangan Perang Dingin, Roosevelt mengunjungi Pavlichenko diam-diam.
Lady Death meninggal di usia 58 tahun pada 27 Oktober tahun 1974 di Moskow karena stroke. Ia juga menderita PTSD, gangguan stres pasca trauma, depresi dan kecanduan alkohol. Faktor-faktor itu turut berpengaruh ke kematiannya di usia yang belum tergolong tua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.